Shalom adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu online hari ini? Kak Pipit percaya walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tidak ada satu gereja di satu ruangan, tapi Tuhan hadir ketika kita mencari Tuhan. Sore hari ini sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika kami bersatu hati Tuhan mencari Engkau berdoa, maka Engkau yang hadir, Engkau yang mendengar siap doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang sore hari ini bersuka cita? Walaupun kita sudah bosan, tapi kita percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa ini. Tuhan, aku mencintai Engkau. Adik-adik, tahu nggak adik-adik, walaupun saat ini masih ada corona, tapi Tuhan memanggil anak-anaknya untuk berdoa di rumah mereka masing-masing. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memulihkan dan bekerja untuk bangsa ini. Amin. Mari sama-sama kita mau dengar panggilan nama Tuhan. Tuhan
Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita percaya ini waktu yang baik untuk sama-sama kita mencari Tuhan, untuk sama-sama kita menyerahkan seluruh hati dan hidup kita untuk Tuhan. Karena kita percaya banyak jiwa yang menanti siap kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami, seluruh hati kami Tuhan, untuk Engkau yang pakai siap hidup kami Tuhan. Dari kami yang paling kecil Tuhan, sampai kami yang paling besar, kami percaya Yesus, Engkau yang memanggil kami Tuhan, Engkau yang memilih kami Yesus. Hadapi
bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau izinkan semua terjadi karena Engkau punya rencana yang besar untuk bangsa kami Tuhan. Pakai kami, pakai masa kecil kami Tuhan, untuk kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Yesus, hati kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh bertemu kembali. Ya, meskipun kita masih ada di rumah kita masing-masing, tetapi sore hari ini kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama belajar, mendengar setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, sore hari ini sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, Kak Swanti ajak kalian siapin Alkitab kalian masing-masing ya. Semua punya Alkitab kan di rumah? Ya, boleh dikeluarin dulu. Nah, sore hari ini Kak Swanti mau ajak kalian mengingat kembali salah satu tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu kota, untuk memulihkan suatu kota. Nah, kira-kira siapa ya orangnya ya? Kita lihat ya. Nih, Kak Swanti ada gambar. Gambar apa ini? Ya, ini gambar satu kota yang sangat besar sekali. Dia memiliki penduduk yang sangat banyak sekali jumlahnya. Tetapi kota ini melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berencana untuk menghukum kota ini kalau penduduknya tidak mau kembali ke jalan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengutus salah satu orang untuk pergi ke kota itu dan menyampaikan rencana Tuhan bagi kota itu supaya kota itu bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, Tuhan mengutus seorang yang bernama siapa? Ada yang masih ingat? Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan rencana Tuhan untuk kota Niniwe. Nah, ketika Yunus mendengar perintah Tuhan dan Yunus ingat Niniwe itu kota yang sangat jahat sekali, Yunus memilih untuk tidak pergi ke Niniwe. Yunus memilih untuk pergi ke tempat lain. Ya, ini harusnya Yunus pergi ke kota Niniwe. Ini yang ada di belakang Yunus ini gambarnya. Tetapi Yunus memilih untuk pergi ke kota lain. Ya, dia pergi membeli tiket kapal. Dia menyeberang laut. Dia pergi ke satu kota yang bernama kota Tarsis. Yunus mau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus tidak mau taat ketika Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Dia memilih untuk pergi ke tempat lain. Ya, Yunus membeli tiket, dia naik kapal, dia pergi ke satu kota yang namanya kota Tarsis. Nah, setelah Yunus ada di dalam kapal, ya, Yunus ada di dalam kapal, dia hendak pergi, tapi tidak pergi ke Niniwe, tapi pergi ke kota Tarsis. Dia pergi ke kota Tarsis. Nah, ini ya, Yunus naik kapal. Nah, tiba-tiba Tuhan mengirimkan angin badai ke laut itu. Tiba-tiba kapal yang ditumpangi Yunus, mengalami badai yang besar, mengalami angin yang sangat besar. Kapal ini diombang-ambingkan oleh badai itu, sehingga semua yang ada di kapal itu menjadi ketakutan. Mereka masing-masing berdoa sama Tuhan mereka. Mereka berseru minta tolong sama Tuhan mereka masing-masing. Dan semua ketakutan karena angin itu begitu besar, badai itu begitu besar. Dan akhirnya karena angin itu tidak reda-reda, badai itu tidak juga berhenti. Semua orang yang ada di dalam kapal itu, mereka bersepakat untuk membuang undi, ya, membuang undi. Jadi siapa yang mendapat undi itu, berarti orang itu yang menyebabkan kapal itu mengalami musibah. Nah, karena anginnya tidak berhenti-berhenti dan badainya tidak juga berhenti, akhirnya semua orang yang ada di kapal itu melemparkan undi, ya, supaya mereka tahu
siapa yang mendapatkan undi itu berarti orang itu yang menyebabkan musibah di kapal itu, yang menyebabkan angin badai yang mengombang-ambingkan kapal yang mereka tumpangi. Dan ternyata Yunus yang mendapatkan undi itu. Akhirnya mereka tanya sama Yunus, apa yang harus kami perbuat supaya apa? Tuhanmu tidak menghukum orang-orang yang tidak bersalah yang ada di dalam kapal ini, supaya badai ini segera berhenti. Karena kami tahu pasti kamu yang menyebabkan musibah ini terjadi menimpa kapal yang kita tumpangi. Dan Yunus sadar bahwa angin badai itu karena siapa? Karena Yunus. Dan Yunus bilang ke orang-orang yang ada di kapal itu untuk melemparkan dia ke dalam laut, ya, supaya badai itu segera berhenti, angin itu segera berhenti. Nah, ketika Yunus dilemparkan ke dalam laut, Tuhan mengizinkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Maaf, ini gambarnya Kak Riswanti, bagus banget kan? Nah, Tuhan mengizinkan ikan besar ini menelan Yunus, ya. Tapi ikannya nggak makan Yunus, dia menelan Yunus. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Hop. Nah, Yunus ditelan ikan, dia masuk ke dalam perut ikan besar ini. Lihat apa yang dilakukan Yunus ketika ia ada di dalam perut ikan. Yunus berdoa sama Tuhan. Yunus berdoa sama Tuhan, dia mengucap syukur sama Tuhan, dan Yunus menyadari akan kesalahannya. Yunus tahu kalau dia tidak taat sama Tuhan. Akhirnya setelah Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, akhirnya apa? Tuhan mengizinkan ikan besar ini kembali untuk memuntahkan Yunus. Ikan besar ini memuntahkan Yunus dalam daratan. Akhirnya Tuhan kembali memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan rencana Tuhan atas bangsa Niniwe. Dan kali ini Yunus taat sama Tuhan dan dia pergi ke kota Niniwe. Setelah sampai di kota Niniwe, Yunus berseru. Yunus menyampaikan rencana Tuhan kepada semua penduduk Niniwe. Kalau dalam waktu 40 hari kota Niniwe tidak kembali ke jalan Tuhan, Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Akhirnya orang-orang Niniwe ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yunus. Nah, orang-orang Niniwe, baik yang tua, yang dewasa, yang anak-anak, semuanya percaya sama Tuhan dan mereka mengenakan kain berkabung. Nih, lihat ya, mereka memakai baju berkabung. Nih, baju putih-putih ini ya. Mereka mengenakan kain berkabung, tanda bahwa mereka mau bertobat dan mereka mau kembali ke dalam jalan Tuhan. Ketika Raja Kota Niniwe itu mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, Raja Kota Niniwe itu memerintahkan semua penduduk Niniwe beserta ternak-ternaknya untuk puasa, tidak makan, tidak minum, ya, seperti yang dilakukan saudara-saudara kita. Ya, ini bulan puasa mereka melakukan puasa. Dan ini satu kota, penduduknya, ternaknya, mereka semua berpuasa. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan mereka, Tuhan tidak jadi untuk menghukum kota Niniwe. Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe, Tuhan menyesal
atas apa yang Tuhan sudah rencanakan atas kota Niniwe. Dan Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Dan semua penduduk Niniwe bersuka cita. Karena apa? Tuhan nggak jadi menghukum kota Niniwe. Dan mereka bersuka cita, dan seluruh penduduknya mereka bertobat, mereka kembali ke jalan Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus ini, Tuhan mau ingatkan kembali bahwa bukan cuma Yunus yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu kota, untuk memulihkan satu kota, tetapi apa? Tuhan juga memakai setiap dari kita, baik yang masih kecil, maupun yang sudah besar, maupun yang sudah tua. Kita semua dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kota kita, untuk menyelamatkan bangsa kita, bahkan untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Meskipun hari-hari ini kita cuma bisa tinggal di dalam rumah kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa main sama teman-teman kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita bisa gunakan lutut kita untuk mencari Tuhan. Kita bisa gunakan lutut kita untuk berdoa sama Tuhan, mendoakan bangsa ini, mendoakan bangsa lain, mendoakan keluarga kita, mendoakan gereja kita, mendoakan sekolah kita. Dan kita juga bisa memakai mulut kita ini, ya, nggak cuma untuk ngomel-ngomel, nggak untuk mengeluh, nggak cuma untuk bersungut-sungut, nggak untuk marah-marah kayak Yunus ya, ketika Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe, Yunus itu sempat marah sama Tuhan. Tetapi Tuhan selalu setia. Tuhan selalu setia dan setia sama Yunus, dan akhirnya Yunus benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh bangsa. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita mau baca sama-sama ya. Dalam Yunus 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yuk kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Yunus 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa siapapun dari kita, Tuhan bisa memakai kita. Baik kita yang masih anak-anak, kita yang masih dewasa, kita yang orang tua, kita yang suka marah-marah, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan mau memakai kita untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan bangsa kita, bahkan untuk keselamatan bangsa lain. Ya, tinggal dari kitanya sendiri. Kita mau taat sama rencana Tuhan, atau kita memilih tidak taat seperti Yunus yang malah pergi ke Tarsis daripada dia pergi ke Niniwe. Ya, hari-hari ini ketika kita ada di rumah kita masing-masing, kita bisa milih, kita mau menggunakan lutut kita untuk berdoa sama Tuhan, menggunakan tubuh kita untuk mencari Tuhan, atau kita milih seharian kita mau rebahan di rumah aja ya. Ya, kita lupa mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, atau kita memilih mulut kita untuk mengucap syukur sama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, atau kita memilih menggunakan mulut kita untuk bersungut-sungut, untuk marah, untuk berbicara yang tidak sopan sama orang lain atau lainnya. Tetapi sore hari ini biarlah kita mau sama-sama belajar, kita menjadi seperti Yunus yang mau taat seperti itu. Kita mau belajar seperti Yunus yang mau taat sama perintah Tuhan. Bukan Yunus yang disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe, tapi dia malah memilih untuk pergi ke kota Tarsis. Nah,
sampai di sini dulu ya. Sebelumnya kita mau sama-sama kembali datang sama Tuhan. Kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjagai setiap kami, supaya kami senantiasa taat dengan rencana Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk keselamatan bangsa ini, untuk keselamatan kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati kota dan bangsa ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Nah, terima kasih adik-adik. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.